Malam itu, seperti ratusan malam sebelumnya, Kalyani Maheswari berdiri di balkon penthouse mereka yang menghadap gemerlap lampu kota Jakarta. Udara terasa hangat, namun jemarinya yang memegang gelas berisi air mineral terasa dingin. Di bawah sana, kehidupan terus berdenyut, sibuk dan tak peduli. Sama seperti suaminya, Raditya Nugraha, yang kini sedang menjadi pusat perhatian di pesta amal yang mereka selenggarakan di ballroom Hotel Bintang 5 di seberang jalan. Dari ketinggian ini, Kalyani bisa melihat siluet para tamu yang berlalu lalang di lobi megah itu. Semuanya tampak sempurna, sebuah lukisan kehidupan kelas atas yang menjadi impian banyak orang. Kehidupan yang, ironisnya, ia rancang sendiri bata demi bata. Mereka adalah pasangan idaman. Raditya, dengan wajah tampan dan senyum karismatik yang bisa meluluhkan dewan direksi paling keras kepala sekalipun. Dia adalah wajah dari Nugraha Corp, sebuah imperium bisnis yang merambah dari properti hingga teknologi. Para jurnalis majalah bisnis menjulukinya sebagai Midas dari Sudirman, pria yang semua sentuhannya berubah menjadi emas. Sementara Kalyani, istrinya, lebih sering memilih berada di balik tirai. Publik mengenalnya sebagai sosialita anggun, istri yang suportif, dan pelengkap sempurna bagi citra Raditya. Hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya. Hanya lingkaran dalam mereka yang paham bahwa otak di balik setiap akuisisi brilian, setiap strategi investasi yang melipat gandakan kekayaan mereka, adalah wanita pendiam yang kini menatap kosong ke arah kota. Raditya adalah panggung, dan Kalyani adalah sutradaranya. Ia tidak pernah menginginkan sorotan. Baginya, kepuasan terbesar adalah melihat angka-angka di laporan keuangan berubah menjadi hijau pekat, melihat diagram pertumbuhan yang menanjak tajam, dan merancang cetak biru ekspansi perusahaan yang rumit. Dia menikmati permainan catur bisnis itu, menggerakkan pion, kuda, dan menteri di papan raksasa korporasi. Dia membiarkan Raditya menjadi raja, wajah yang menerima semua pujian dan tepuk tangan. Awalnya, itu adalah pembagian peran yang membahagiakan. Raditya pandai berbicara, pandai memikat orang. Kalyani pandai berpikir, pandai menciptakan peluang. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan. Namun, dalam 6 bulan terakhir, sebuah nada sumbang mulai terdengar dalam orkestra sempurna mereka. Awalnya samar, seperti desis pelan yang bisa dengan mudah diabaikan. Raditya mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, makan malam dengan klien penting, atau urusan genting di luar kota. Kalyani, yang memegang jadwal suaminya lebih baik daripada asisten pribadinya sendiri, tahu ada beberapa jadwal yang tidak sinkron. Rapat yang Raditya sebutkan ternyata tidak pernah ada dalam agenda perusahaan. Klien yang ia temui ternyata sedang berada di benua lain. Tapi Kalyani diam. Ia mencoba percaya, mencoba menyingkirkan benih curiga yang mulai tumbuh di hatinya. Lalu, keanehan itu menjadi semakin nyata. Ponsel Raditya, yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini menjadi perpanjangan tangannya. Selalu dalam genggamannya atau terbalik di atas meja, layarnya menghadap ke bawah. Suatu sore, Kalyani tidak sengaja mengangkat ponsel itu yang berdering di sampingnya, mengira itu miliknya. Reaksi Raditya di luar dugaan. Ia setengah berlari dari ruang kerja, merebut ponsel itu dari tangan Kalyani dengan wajah pias dan sorot mata yang tajam. "Jangan sentuh ponselku," desisnya, sebelum berjalan menjauh untuk menerima telepon itu di balkon. Kalyani terpaku. Itu bukan Raditya yang ia kenal. Raditya yang dulu akan tertawa dan berkata, "Tolong angkat, sayang, mungkin dari ibu." Benih curiga itu kini telah bertunas. Akarnya mulai mencengkeram hatinya. Sebagai seorang analis andal, Kalyani tidak bisa mengabaikan data. Dan data-data kecil mulai bermunculan, membentuk sebuah pola yang mengerikan. Aroma parfum asing yang menempel di kemeja Raditya saat ia pulang. Bukan parfum mahal dan berkelas seperti yang biasa dipakai kolega bisnis mereka, melainkan aroma manis yang lebih ringan, lebih mudah. Lalu ada laporan kartu kredit. Kalyanilah yang selalu memeriksa semua pengeluaran mereka. Ia menemukan beberapa transaksi janggal. Sebuah butik perhiasan di Plaza Indonesia membeli kalung berlian seharga ratusan juta rupiah. Padahal hari ulang tahun Kalyani masih lama. Beberapa kali makan malam di restoran romantis yang terpencil di sudut kota.
pada tanggal-tanggal yang Raditya klaim sedang sibuk bekerja lembur sendirian di kantor. Setiap anomali itu seperti tusukan jarum kecil di hatinya. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin hadiah untuk ibunya? Tapi ia baru saja bertemu ibu mertuanya minggu lalu dan tidak melihat kalung baru. Mungkin untuk klien? Tapi memberikan hadiah semahal itu tanpa sepengetahuannya sangat tidak biasa. Logika dan intuisi Kalyani berperang di dalam benaknya. Pikirannya, yang terbiasa menganalisis data pasar saham yang kompleks, kini dipaksa untuk menganalisis keretakan rumah tangganya sendiri. Ia merasa seperti sedang melihat grafik saham yang akan segera anjlok, melihat semua pertanda buruk, namun separuh hatinya menolak untuk menjual. Malam ini, di tengah kemegahan pesta yang ia atur, perasaan itu mencapai puncaknya. Ia memutuskan turun dari penthouse, bergabung dengan keramaian. Bukan untuk bersosialisasi, tetapi untuk mengamati. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud, riasannya sempurna, senyumnya terpasang dengan anggun. Ia adalah topeng ketenangan. Saat ia masuk ke dalam ballroom, semua mata tertuju padanya, diikuti bisikan kagum. Ia menyapa beberapa kenalan, bertukar basa-basi, sambil matanya terus mencari Raditya. Ia menemukan suaminya di dekat panggung, sedang tertawa bersama beberapa pejabat. Tampan, percaya diri, memesona. Siapapun yang melihatnya akan berpikir pria itu tidak punya masalah sedikit pun di dunia ini. Tapi Kalyani melihatnya. Ia melihat ketegangan tipis di sudut bibir Raditya saat tertawa. Ia melihat bagaimana matanya sesekali melesat ke arah pintu masuk, seolah sedang menunggu seseorang. Dan yang paling penting, ia melihat asisten pribadi Raditya, Dodi, yang tampak gelisah. Dodi sesekali memeriksa ponselnya, lalu melirik ke arah Raditya dengan cemas. Itu adalah perilaku yang tidak biasa bagi seorang asisten yang efisien seperti Dodi. Kalyani mendekat ke arah bar, memesan segelas air lagi. Dari posisinya, ia bisa mengamati Dodi tanpa terlihat mencolok. Tak lama kemudian, Dodi menerima sebuah pesan. Wajahnya langsung menegang. Ia bergegas menghampiri Raditya, membisikkan sesuatu. Kalyani melihat senyum Raditya memudar sejenak, digantikan oleh ekspresi jengkel. Raditya mengangguk singkat, lalu Dodi segera berjalan cepat keluar dari ballroom. Didorong oleh intuisi yang tak bisa ia lawan, Kalyani meletakkan gelasnya dan mengikuti. Ia menjaga jarak, bersembunyi di balik pilar-pilar besar di lobi hotel. Ia melihat Dodi menghampiri seorang wanita muda yang baru saja turun dari taksi. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut panjang tergerai dan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya. Jauh lebih muda dari Kalyani, dan memancarkan aura percaya diri yang sedikit angkuh. Dodi memberikan sebuah amplop tebal kepada wanita itu, yang langsung disambarnya tanpa mengucapkan terima kasih. Dia tidak bisa menemuimu malam ini. Terlalu banyak orang penting, kata Dodi dengan suara pelan namun tegas. Wanita itu tertawa sinis. Orang penting? Aku adalah orang yang paling penting. Katakan pada Raditya, jika dia tidak menemuiku dalam 10 menit, aku akan masuk ke dalam dan membuat pestanya ini jauh lebih menarik. Jantung Kalyani serasa berhenti berdetak. Suara wanita itu, nama suaminya disebut dengan begitu akrab, dan ancaman yang begitu jelas. Semuanya mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Dodi tampak panik. Jangan, Valencia. Tolong jangan lakukan itu. Ini acara penting untuk citra perusahaan. Citra. Valencia tertawa lagi, lebih keras. Aku tidak peduli dengan citra. Aku peduli dengan apa yang dia janjikan. Sekarang, minggir. Wanita bernama Valencia itu mendorong Dodi dan mulai berjalan menuju ballroom. Pada saat itulah, tatapan matanya bertemu dengan mata Kalyani yang berdiri membeku di balik pilar. Hanya sekilas, tapi cukup. Valencia tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan yang penuh ejekan, seolah ia tahu persis siapa Kalyani dan menikmati momen itu. Lalu, ia berbalik dan berjalan keluar dari hotel, masuk kembali ke taksi lain. Kalyani bersandar pada pilar dingin itu, kakinya terasa lemas. Pertunjukan kecil di lobi tadi telah merobek sisa-sisa penyangkalannya. Amplop tebal itu pastilah berisi uang. Ancamannya, nama suaminya, dan senyum kemenangan itu. Semuanya adalah kepingan puzzle yang kini tersusun rapi,
membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan menyakitkan. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang megah, berdiri di ujung tanduk, siap runtuh diterjang gelombang kebohongan. Malam itu, di tengah alunan musik klasik dan tawa para elit, Kalyani Maheswari akhirnya menerima kenyataan. Perangnya baru saja akan dimulai. Kalyani tidak kembali ke pesta. Ia berjalan dengan langkah-langkah yang terasa berat namun mantap menuju lift pribadi yang menghubungkan lobi hotel dengan penthouse mereka. Setiap denting lift yang naik terasa seperti detak mundur menuju sebuah ledakan yang tak terhindarkan. Pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa, memproses informasi, menganalisis skenario, dan menekan gelombang emosi yang mengancam untuk menenggelamkannya. Amarah, sakit hati, dan kekecewaan bergejolak di dalam dirinya. Namun di permukaannya, ia memaksakan ketenangan yang dingin. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini adalah waktunya untuk berpikir. Setibanya di penthouse, ia tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya membiarkan cahaya kota yang masuk melalui jendela kaca raksasa menerangi ruang tamu yang luas dan sunyi. Ia berjalan ke ruang kerja Raditya, sebuah ruangan maskulin dengan perabotan kayu gelap dan rak buku yang menjulang tinggi. Ruangan ini adalah simbol status Raditya, tempat ia sering berfoto untuk majalah, berpose seolah sedang memikirkan strategi bisnis yang rumit. Padahal, sebagian besar buku di rak itu bahkan belum pernah ia buka. Strategi-strategi itu lahir di laptop Kalyani, di ruang kerjanya yang lebih kecil dan sederhana di ujung koridor. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, Kalyani mulai bergerak. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu sebelum Raditya menyadari ketidakhadirannya dan naik untuk memeriksanya. Ia membuka laci meja kerja suaminya satu persatu. Ia tidak mencari surat cinta atau bukti perselingkuhan lainnya. Itu tidak penting lagi. Ia mencari sesuatu yang lebih konkret. Dokumen, data keuangan, celah yang bisa ia manfaatkan. Matanya memindai dengan cepat. Laporan bank, proposal proyek, perjanjian-perjanjian lama. Kemudian, di laci paling bawah, terkunci, ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah kotak penyimpanan kecil. Kalyani tahu kombinasi angkanya. Tanggal lahir Raditya. Terlalu mudah ditebak untuk seorang pria yang begitu membanggakan dirinya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen dan sebuah hard drive eksternal. Salah satu dokumen adalah polis asuransi jiwa atas nama Valencia. Nilainya fantastis. Dokumen lainnya adalah draft perjanjian pranikah antara Raditya dan Valencia. Kalyani membacanya dengan cepat. Isinya sangat murah hati, memberikan Valencia akses ke sebagian kecil kekayaan mereka jika mereka menikah dan bercerai. Ini menunjukkan bahwa Raditya tidak hanya bermain-main. Dia serius. Dia telah merencanakan masa depan dengan wanita lain, sementara masih tidur di ranjang yang sama dengan Kalyani. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, lebih perih dari apapun yang pernah ia rasakan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghapusan total dirinya dari kehidupan Raditya. Ia mengambil hard drive itu dan menyambungkannya ke laptopnya. Isinya adalah salinan dari server pribadi Raditya. Foto-foto. Ratusan foto Raditya dan Valencia. Berlibur di Maladewa. Padahal Raditya mengaku sedang melakukan survei proyek di sana. Makan malam romantis di Paris. Saat Raditya bilang sedang menghadiri konferensi di Frankfurt. Mereka tampak begitu bahagia, begitu mesra. Di setiap foto, Raditya memandang Valencia dengan tatapan memuja yang sudah lama tidak Kalyani lihat ditujukan untuknya. Setiap gambar adalah belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Ia menutup laptop itu. Sudah cukup. Bukti yang ia miliki lebih dari cukup. Ia tidak akan menggunakan foto-foto ini untuk mempermalukan mereka di pengadilan. Itu terlalu murahan, terlalu dangkal. Ini adalah amunisi untuk perangnya sendiri, perang yang akan ia lakukan dengan caranya. Senyap, strategis, dan mematikan. Ia mengembalikan kotak itu ke laci, menguncinya, dan duduk di kursi kulit besar milik Raditya, menunggu. 1 jam kemudian, Raditya masuk ke dalam penthouse. Ia tampak sedikit mabuk dan kesal. "Kenapa kau menghilang? Orang-orang mencarimu," katanya dengan nada menuduh, sambil melonggarkan dasinya. Kalyani tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata yang tenang dan dingin,
Sorot mata yang biasa ia gunakan saat akan menolak proposal bisnis yang buruk. Raditya merasakan perubahan atmosfer yang pelan. Suaranya datar, tanpa emosi. Namanya Valencia. Wanita yang sangat cantik. Dia tampak sedikit kesal karena tidak bisa menemuimu. Wajah Raditya langsung pucat pasi. Semua sisa alkohol di tubuhnya seolah menguap seketika. Ia mencoba mengarang kebohongan. Tetapi ia tahu dari tatapan mata Kalyani bahwa itu sia-sia. Kalyani tahu. Entah bagaimana. Dia tahu segalanya. Kalyani, aku bisa jelaskan. Raditya memulai. Kalimat klise yang terdengar hampa di ruangan yang sunyi itu. Tidak perlu. Potong Kalyani. Aku sudah melihat semuanya. Polis asuransi. Draft perjanjian pranikah. Foto-foto liburan kalian. Aku melihat rencana masa depanmu. Raditya. Dan aku tidak ada di dalamnya. Raditya terperangah. Dia tidak menyangka Kalyani akan bergerak sejauh ini, membongkar rahasianya dengan begitu tuntas. Untuk sesaat, ia tampak panik. Namun, kepanikan itu dengan cepat digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan kejam. Ia sepertinya menyadari bahwa permainannya telah berakhir, dan topengnya tidak lagi berguna. Ia menegakkan tubuhnya, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi acuh tak acuh, bahkan sedikit angkuh. Baiklah, katanya. Suaranya terdengar berbeda, tanpa kehangatan yang biasa ia palsukan. Karena kau sudah tahu, jadi tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Ya, aku mencintai Valencia. Aku akan menikahinya. Jika Kalyani mengharapkan permintaan maaf, penyesalan, atau setidaknya sedikit rasa bersalah, ia salah besar. Yang ia dapatkan adalah konfirmasi dingin yang menusuk langsung ke sisa-sisa hatinya. Bagaimana dengan kita? Bisik Kalyani. Satu-satunya pertanyaan yang masih mengandung kerapuhan. 20 tahun. Raditya. Semua yang kita bangun bersama. Raditya tertawa kecil. Tawa yang tidak mencapai matanya. Kita. Jangan naif. Kalyani. Kita sudah lama berakhir. Kita hanya rekan bisnis yang kebetulan berbagi ranjang. Dan sejujurnya, aku lelah. Aku lelah dengan rapat-rapatmu, angka-angkamu, strategimu. Aku ingin hidup. Valencia. Dia membuatku merasa hidup. Dia tidak peduli dengan laba rugi atau harga saham. Dia tahu cara menikmati hidup. Sesuatu yang sudah kau lupakan. Setiap kata adalah tamparan. Dia memutarbalikan semua kerja keras Kalyani, semua pengorbanannya, menjadi sesuatu yang membosankan dan tidak menarik. Pria yang berdiri di hadapannya bukanlah pria yang ia nikahi 20 tahun lalu. Pria itu sudah lama mati, digantikan oleh monster sombong yang haus validasi. Jadi, kau akan menceraikanku? Tanya Kalyani, suaranya kembali datar. Emosinya kini terkunci rapat di balik benteng logika. Tentu saja, jawab Raditya enteng. Aku ingin memulai hidup baru. Aku akan memberimu apa yang menjadi hakmu, tentu saja. Rumah ini, beberapa aset. Aku tidak sekejam itu. Anggap saja sebagai pesangon atas kerja kerasmu selama ini. Pesan. Kata itu bergema di kepala Kalyani. Dia menyebut 20 tahun hidupnya, darah, keringat, dan air matanya dalam membangun kerajaan mereka sebagai kerja keras yang pantas diberi pesangon. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Kalyani patah. Bukan hatinya. Karena itu sudah hancur berkeping-keping. Tetapi rantai terakhir dari cinta dan harapan yang masih mengikatnya pada pria itu. Rantai itu putus, dan sebagai gantinya, tumbuh sesuatu yang baru, baja dingin yang ditempa oleh api pengkhianatan. Dia bangkit dari kursi, berjalan ke arah jendela, memunggungi Raditya. Dia menatap lampu kota yang sama, tetapi sekarang pemandangannya terasa berbeda. Itu bukan lagi rumahnya. Itu adalah medan perang. Baiklah, katanya dengan suara yang sangat tenang. Jika itu maumu, aku akan menyetujui perceraian. Raditya tampak lega, bahkan sedikit terkejut dengan betapa mudahnya Kalyani menyerah. Dia mengharapkan drama, tangisan, perlawanan. Dia meremehkan Kalyani, seperti yang selalu ia lakukan. Dia melihatnya sebagai wanita yang cerdas dalam bisnis, tetapi lemah dalam urusan hati.
Dia tidak tahu bahwa logika dan strategi yang sama yang Kalyani gunakan untuk menaklukkan pasar, kini akan dialihkan ke satu target tunggal, dirinya. Bagus, kata Raditya puas. Aku tahu kau wanita yang praktis. Kita akan selesaikan ini secepat dan setenang mungkin. Kalyani berbalik menghadapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang membuat Raditya merasa sedikit tidak nyaman tanpa tahu mengapa. Tentu, kata Kalyani, aku hanya punya satu permintaan. Biarkan aku yang mengatur semua dokumen pembagian aset. Aku lebih paham detailnya. Ini akan mempercepat proses, dan kau bisa segera memulai hidup barumu dengan Valencia. Ini adalah umpannya. Sebuah tawaran yang didasarkan pada kesombongan dan kemalasan Raditya. Pria itu tidak pernah suka berurusan dengan detail administrasi yang rumit. Dia pasti akan setuju. Dan benar saja. Wajah Raditya langsung cerah. Ide bagus. Aku percaya padamu soal itu. Atur saja semuanya agar adil. Aku akan menandatanganinya. Tentu. Ulang Kalyani. Akan kuatur seadil mungkin. Malam itu, setelah Raditya pergi untuk menemui Valencia, meninggalkan Kalyani sendirian di penthouse yang terasa seperti mausoleum megah, Kalyani tidak menangis. Dia berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan laptopnya, dan membuka sebuah file yang terenkripsi. File itu berisi cetak biru lengkap dari seluruh struktur keuangan Nugraha Corp, setiap aset, setiap utang, setiap celah hukum, setiap entitas perusahaan cangkang yang ia ciptakan selama bertahun-tahun untuk efisiensi pajak. Dia menatap layar. Jemarinya melayang di atas keyboard. Air mata mungkin tidak jatuh dari matanya, tetapi hatinya meratapi kematian pernikahannya. Namun, kesedihan itu kini menjadi bahan bakar. Raditya telah memilih. Dia memilih untuk menghancurkan dunia mereka. Sekarang, Kalyani juga akan membuat pilihan. Dia tidak akan hanya bertahan hidup. Dia tidak akan hanya mengambil pesangon. Dia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dia akan membongkar kerajaan yang telah ia bangun, keping demi keping, sampai pria yang telah mengkhianatinya itu tidak punya apa-apa lagi selain puing-puing kesombongannya. Arsitek itu kini akan menjadi arsitek kehancuran. Dan rencananya baru saja dimulai. Pagi datang tanpa kehangatan. Sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam penthouse terasa tajam dan dingin, menyoroti debu-debu halus yang tak terlihat di malam hari. Kalyani tidak tidur semalaman. Matanya merah dan bengkak, bukan karena tangisan semata, melainkan karena berjam-jam menatap layar laptop, menelusuri baris demi baris data, dan menyusun kerangka awal dari sebuah rencana yang mengerikan. Namun, saat ia mendengar suara kunci pintu depan, ia segera mematikan laptopnya, mengusap wajahnya, dan membiarkan ekspresi kehancuran total mengambil alih. Ini adalah panggungnya. Dan ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Raditya masuk dengan ragu-ragu, membawa sebuah koper kosong. Dia jelas tidak menyangka akan menemukan Kalyani sudah terbangun, duduk di sofa dengan tatapan kosong, masih mengenakan gaun dari semalam yang kini tampak kusut dan kusam. Pemandangan itu menusuk sisa-sisa nuraninya. Dia melihat wanita yang hancur, korban dari keegoisannya. Perasaan bersalah yang sesaat itu membuatnya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Kalyani, sapanya pelan. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang. Kalyani mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang bengkak menatap Raditya, penuh dengan luka yang otentik. Luka itu memang nyata. Ia hanya memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ambil saja semuanya. Raditya, ini semua milikmu sekarang, bisiknya. Suaranya serak dan pecah. Raditya merasa canggung. Ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Jangan begitu. Aku sudah bilang. Kita akan membaginya dengan adil. Aku bukan monster. Oh, kau lebih buruk dari monster. Pikir Kalyani dalam hati. Monster setidaknya jujur dengan sifat buasnya. Kau membungkus kekejamanmu dengan senyum dan kata-kata manis. Di luar, ia hanya mengangguk lemah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat. Melihat kerapuhan Kalyani, sisi superior Raditya mengambil alih. Dia merasa menjadi pria yang berkuasa dan murah hati. Tenang saja.
Aku akan mengurusmu. Kau tidak akan kekurangan apapun. Aku akan pastikan pengacaraku menyiapkan perjanjian yang sangat baik untukmu. Tidak perlu, sahut Kalyani cepat. Jangan libatkan orang asing. Ini masalah kita. Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Seperti yang aku bilang semalam, biar aku yang menyusun draft pembagiannya. Aku yang paling tahu aset kita. Aku hanya ingin ini cepat selesai. Aku tidak sanggup berlarut-larut. Ini adalah penegasan kembali dari umpannya semalam. Kini diperkuat dengan penampilan seorang wanita yang putus asa. Raditya langsung setuju. Tentu saja, itu adalah solusi terbaik. Kalyani yang mengurus detail membosankan, sementara dia fokus pada masa depannya yang cerah bersama Valencia. Itu sempurna. Baiklah, jika itu maumu, katanya dengan nada lega. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Aku percaya padamu. Sebuah kebohongan. Dia tidak percaya pada Kalyani. Dia percaya pada kelemahannya. Dia percaya wanita yang patah hati tidak akan mampu berpikir jernih. Itu adalah kesalahan perhitungan terbesarnya. Setelah Raditya pergi dengan kopernya, topeng kerapuhan itu luntur dari wajah Kalyani. Ekspresinya mengeras. Ia mandi, berganti pakaian dengan setelan kerja yang tajam, dan menyeduh kopi paling pekat yang ia punya. Tidak ada lagi waktu untuk bersedih. Waktu untuk bertindak telah tiba. Panggilan telepon pertamanya adalah kepada Wisnu Subroto, seorang pengacara tua yang telah menangani urusan hukumnya jauh sebelum nama Raditya Nugraha dikenal orang. Wisnu bukan hanya pengacara. Dia adalah mentor dan teman lama almarhum ayahnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Kalyani adalah arsitek sesungguhnya. Halo, Paman Wisnu. Sapa Kalyani. Suaranya kini tenang dan terkendali. Kalyani, ada apa? Tumben sekali. Jawab suara hangat di seberang sana. Paman, aku butuh bantuanmu. Raditya dan aku akan bercerai. Hening sejenak. Wisnu tidak terkejut. Dia sudah melihat gelagat Raditya selama bertahun-tahun. Aku turut prihatin. Nak, apa yang bisa Paman bantu? Saya tidak butuh simpati. Paman, saya butuh ahli strategi. Saya ingin merestrukturisasi total semua aset pribadi dan bisnis yang berada di bawah kendali saya. Saya ingin membangun sebuah benteng yang baru, atas nama saya sendiri, terpisah dari semua yang berhubungan dengan Nugraha Corp. Wisnu langsung mengerti. Kalyani tidak menggunakan kata balas dendam atau menghancurkan. Dia menggunakan bahasa korporat, restrukturisasi, benteng baru. Wisnu paham kode itu. Ini bukan tentang perceraian biasa. Ini tentang reklamasi sebuah kerajaan. Paman mengerti, kata Wisnu. Nadanya berubah serius. Kapan dan di mana kita bisa bertemu? Bawa semua yang kau punya. Pertemuan itu diadakan sore harinya di sebuah ruang arsip pribadi milik firma hukum Wisnu. Ruangan itu pengap, dipenuhi bau kertas tua, dan jauh dari kemewahan dunia Kalyani. Tempat yang sempurna untuk merencanakan sebuah kudeta senyap. Mereka tidak sendirian. Kalyani juga membawa Rina Hartono, seorang akuntan forensik brilian yang direkrutnya 10 tahun lalu. Rina adalah seorang jenius angka yang loyalitasnya hanya untuk Kalyani, orang yang memberinya kesempatan saat tidak ada yang mau. Selama 4 jam berikutnya, di bawah cahaya lampu neon yang redup, Kalyani memaparkan rencananya. Dia membentangkan laporan keuangan, struktur perusahaan, dan akta-akta kepemilikan di atas meja besar yang berdebu. Ini adalah peta kerajaan Nugraha Corp, Kalyani memulai, menunjuk sebuah diagram rumit yang ia gambar di papan tulis. Di permukaan, Raditya memegang 60% saham di perusahaan induk. Aset terbesarnya adalah gedung kantor, merek Nugraha, dan beberapa properti komersial. Ini yang akan dia lihat. Ini yang akan dia pertahankan mati-matian. Ia kemudian melingkari beberapa kota kecil di bagian bawah diagram. Dan ini adalah milik kita. Beberapa anak perusahaan teknologi yang terlihat merugi, sebuah firma konsultan hak paten, dan sebuah perusahaan pengelola data. Raditya menganggap ini semua adalah beban operasional. Dia tidak pernah mau tahu detailnya. Rina mengangguk. Matanya berbinar.
Karena semua keuntungan dari perusahaan-perusahaan ini tidak masuk ke induk perusahaan sebagai dividen, melainkan sebagai biaya lisensi dan biaya konsultasi. Biaya-biaya inilah yang membuat laba perusahaan induk terlihat lebih kecil, dan nilai sahamnya secara artifisial tertekan. Tepat, kata Kalyani. Dan yang lebih penting, semua kontrak klien terbesar kita, semua hak paten atas perangkat lunak yang menjadi tulang punggung operasional, dan semua data riset pasar, secara hukum terikat pada anak-anak perusahaan ini, bukan pada Nugraha Corp. Wisnu tersenyum tipis. Sebuah jaring pengaman yang cerdas. Kalyani, kau sudah mempersiapkan ini sejak lama. Saya selalu percaya pada mitigasi risiko, Paman, jawab Kalyani datar. Dan sekarang, risikonya telah menjadi kenyataan. Rencananya terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, pemisahan senyap, adalah tugas Wisnu. Wisnu akan mendirikan sebuah perusahaan induk baru yang sepenuhnya milik Kalyani. Namanya Maharani Ventura. Sebuah nama yang mengandung ironi. Maharani, sang ratu. Ventura, sebuah petualangan baru. Melalui serangkaian manuver hukum yang rumit, mereka akan secara resmi memisahkan anak-anak perusahaan, beban, itu dari Nugraha Corp dan memindahkannya ke bawah naungan Maharani Ventura. Semuanya akan dilakukan sebelum perjanjian cerai ditandatangani, menggunakan klausul-klausul kecil dalam anggaran dasar perusahaan yang tidak pernah dibaca Raditya. Fase kedua, jebakan utang, adalah tugas Rina. Rina akan melacak semua utang besar yang dimiliki Nugraha Corp kepada pihak ketiga. Ada pinjaman sindikasi sebesar 2 triliun rupiah dari konsorsium bank yang akan jatuh tempo dalam 8 bulan, lapor Rina. Dan ada obligasi perusahaan senilai 500 miliar yang diperdagangkan di pasar sekunder. Bagus, kata Kalyani. Rina, gunakan dana investasi pribadi saya yang terpisah di Singapura. Mulai beli obligasi itu secara diam-diam melalui berbagai broker. Untuk pinjaman bank, hubungi bank-bank kecil dalam konsorsium itu. Tawarkan untuk membeli porsi utang mereka. Bank-bank itu akan senang bisa melepas risiko. Pada akhirnya, saya ingin Maharani Ventura menjadi kreditur terbesar bagi Nugraha Corp. Wisnu dan Rina saling berpandangan, terkesima oleh skala dan kekejaman rencana itu. Kalyani tidak hanya akan mengambil kembali asetnya, dia akan membuat Raditya berutang padanya dalam jumlah yang sangat besar. Fase ketiga, eksekusi, adalah peran Kalyani sendiri. Dia akan menyusun perjanjian pembagian aset yang akan diajukan kepada Raditya. Perjanjian yang di permukaannya terlihat sangat menguntungkan bagi Raditya, memberinya semua simbol kekayaan yang ia puja. Gedung, nama besar, penthouse mewah. Sementara Kalyani akan mengambil sisa-sisanya, yaitu anak-anak perusahaan yang sudah dipisahkan dan beberapa aset lain yang terlihat tidak berharga. Dia juga akan dengan murah hati, setuju untuk menanggung sebagian utang perusahaan, utang yang nantinya harus dibayarkan Raditya kepadanya. Dia akan menandatanganinya tanpa membaca detailnya, kata Kalyani dengan keyakinan penuh. Kesombongannya adalah kelemahan terbesarnya. Dia akan terlalu sibuk merayakan kemenangannya sehingga tidak sadar bahwa dia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Saat pertemuan itu berakhir dan malam kembali turun, Kalyani berdiri sejenak di depan firma hukum yang tua itu. Udara malam terasa lebih ringan. Beban di hatinya belum hilang, tetapi kini telah berubah bentuk. Dari kesedihan yang melumpuhkan menjadi energi yang terfokus. Topeng kerapuhan akan tetap ia kenakan di hadapan dunia dan Raditya. Namun di dalam kegelapan, dalam keheningan ruang rapat dan panggilan telepon rahasia, sang arsitek sedang bekerja, merancang sebuah kehancuran yang begitu elegan dan begitu total, sehingga korbannya bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya sampai semuanya terlambat. 2 minggu kemudian, mereka duduk di sebuah ruang konferensi yang dingin dan steril di firma hukum yang mewakili Raditya. Suasananya tegang. Di satu sisi meja, Raditya duduk dengan angkuh, didampingi oleh pengacaranya, seorang pria parlente bernama Hotman yang lebih mirip selebriti daripada praktisi hukum. Di sisi lain, Kalyani duduk dengan tenang, hanya ditemani oleh Wisnu Subroto yang tampak sederhana dengan kacamata bacanya. Penampilan mereka sangat kontras. Tim Raditya memancarkan agresi dan kemenangan. Tim Kalyani memancarkan ketenangan dan kepasrahan. Itu semua adalah bagian dari skenario. Kalyani tampak lebih kurus.
Lingkaran hitam samar di bawah matanya membuatnya terlihat lelah dan rapuh. Dia sengaja tidak memakai riasan tebal, hanya pulasan tipis untuk menutupi pucat di wajahnya. Pakaiannya pun sederhana, sebuah blus sutra berwarna krem dan celana panjang hitam. Dia adalah gambaran sempurna dari seorang istri yang dikhianati dan pasrah pada nasib. Hotman membuka pertemuan dengan pidato panjang tentang kemurahan hati kliennya. Bapak Raditya Nugraha, meskipun berada di posisi yang benar, tetap ingin memastikan bahwa Ibu Kalyani mendapatkan masa depan yang terjamin. Beliau bersedia memberikan penyelesaian yang lebih dari sekadar adil, katanya dengan suara menggelegar, seolah sedang berbicara di depan kamera televisi. Raditya tersenyum puas, melirik ke arah Kalyani dengan tatapan yang merupakan campuran antara kasihan dan superioritas. Dia mengharapkan Kalyani akan menunduk atau menangis. Sebaliknya, Kalyani hanya menatapnya dengan ekspresi kosong, yang membuat Raditya sedikit tidak nyaman. Kemudian, tiba giliran Wisnu. Berbeda dengan Hotman, Wisnu berbicara dengan pelan dan ringkas. Klien kami tidak ingin memperpanjang masalah ini. Beliau telah menyiapkan draft pembagian aset yang beliau yakini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuannya hanya satu, agar proses ini bisa selesai dengan cepat dan damai. Wisnu kemudian menyodorkan beberapa bundel dokumen tebal ke seberang meja. Hotman mengambilnya dengan sedikit meremehkan, seolah mengharapkan sebuah proposal yang penuh tuntutan emosional. Dia mulai membacanya. Alisnya terangkat karena terkejut. Raditya, yang tidak sabaran, ikut mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Di atas kertas, pembagian itu tampak luar biasa menguntungkan bagi Raditya. Namanya tercantum sebagai penerima aset-aset utama. Kepemilikan 70% saham di PT Nugraha Corpora Indonesia, NKI, perusahaan induk utama. Mereka menaikkan persentasenya dari 60% sebagai tanda itikat baik. Gedung perkantoran The Nugraha Tower di jantung distrik bisnis Sudirman, aset properti paling bernilai milik perusahaan. Penthouse mewah tempat mereka tinggal beserta seluruh isinya. Koleksi mobil mewah, termasuk Ferrari dan Bentley miliknya. Seluruh portofolio saham dan reksadana atas nama bersama, yang nilainya triliunan rupiah. Hotman membaca daftar itu dengan senyum lebar. Ini lebih baik dari yang ia harapkan. Kemenangan telak. Dan apa yang diminta oleh klien Anda, Pak Wisnu? Tanyanya, mencoba menyembunyikan kegembiraannya. Wisnu membalik ke halaman berikutnya. Ibu Kalyani akan mengambil alih beberapa aset yang lebih kecil. Jelasnya dengan nada datar. Daftar untuk Kalyani terlihat menyedihkan jika dibandingkan. 3 anak perusahaan. Sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak bernama Cipta Teknika, sebuah firma riset data, Analitika Prima, dan sebuah perusahaan konsultan haki, Patendo. Di laporan keuangan terakhir, ketiga perusahaan ini mencatatkan laba tipis atau bahkan rugi operasional. Sebidang tanah luas di daerah pinggiran kota yang belum berkembang. Sebuah apartemen servis yang lebih kecil di kawasan Kuningan. Sebagai bagian dari penyelesaian, Ibu Kalyani juga bersedia mengambil alih tanggung jawab atas beberapa pinjaman jangka panjang perusahaan untuk meringankan beban NKI di masa transisi. Raditya hampir tertawa. Perusahaan-perusahaan kecil itu adalah beban yang selalu ia keluhkan. Tanah di pinggiran itu proyek gagal yang ia beli karena termakan bujukan seorang teman. Dan mengambil alih utang? Itu adalah puncak kebodohan, menurutnya. Dia merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Hotman dengan cepat memeriksa lampiran-lampiran, memastikan tidak ada jebakan yang jelas. Semuanya tampak sesuai dengan laporan keuangan resmi. Dia tidak tahu bahwa laporan keuangan itu sendiri adalah sebuah ilusi yang dirancang dengan cermat. Dia tidak tahu bahwa nilai Cipta Teknika bukan pada labanya, tetapi pada lisensi eksklusif perangkat lunak manajemen yang digunakan oleh seluruh divisi NKI. Dia tidak tahu bahwa Analitika Prima memegang semua data konsumen dan algoritma prediksi pasar yang menjadi dasar setiap keputusan bisnis NKI. Dan dia sama sekali tidak tahu bahwa pinjaman yang diambil alih oleh Kalyani adalah pinjaman yang kreditur barunya adalah Maharani Ventura, perusahaan rahasia milik Kalyani. Ini sangat murah hati, kata Hotman, menatap Wisnu dengan curiga, seolah mencari udang di balik batu. Klien kami hanya ingin memulai hidup baru dengan tenang, jawab Wisnu sederhana. Raditya,
yang kesombongannya kini melambung tinggi, menepuk pundak pengacaranya. Sudah kubilang dia wanita yang praktis. Dia tahu di mana posisinya. Ia kemudian menatap Kalyani. Nadanya melunak, dipenuhi rasa kasihan yang dibuat-buat. Terima kasih, Kalyani. Aku menghargai ini. Aku janji kau akan baik-baik saja. Kalyani hanya mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Bukan karena sedih, tetapi karena ia harus menahan keinginan untuk tersenyum. Kalau begitu, jika semua pihak setuju, kita bisa menandatanganinya sekarang, kata Hotman bersemangat, sambil menyodorkan pulpen mewahnya kepada Raditya. Raditya menandatangani setiap halaman dengan goresan yang mantap dan percaya diri. Setiap tanda tangan terasa seperti sebuah langkah menuju kebebasannya, menuju pelukan Valencia dan kehidupan baru yang gemerlap. Dia tidak membaca puluhan halaman lampiran yang berisi detail klausul teknis. Baginya, itu hanya formalitas. Dia hanya melihat daftar aset di halaman pertama. Kemudian, giliran Kalyani. Tangannya sedikit gemetar saat menerima pulpen itu. Gemetar yang nyata, tetapi karena alasan yang berbeda. Ini adalah momen penentuan. Momen di mana ranjau yang ia tanam secara resmi diaktifkan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membubuhkan tanda tangannya di samping nama Raditya. Tinta biru itu mengering di atas kertas, menyegel nasib pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Saat dokumen terakhir ditandatangani, Raditya berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Kalyani. Semoga kau bahagia, katanya. Sebuah kalimat kosong yang diucapkan karena kebiasaan. Kalyani menatap tangan itu sejenak, lalu berdiri dan menjabatnya. Jabat tangannya singkat dan dingin. Kau juga, Raditya. Matanya bertemu dengan mata suaminya, mantan suaminya, untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Dalam sorot matanya, tidak ada lagi cinta atau benci. Hanya ada kekosongan yang dingin, seperti keheningan sebelum badai. Malam itu, Kalyani tidak kembali ke penthouse yang sudah bukan miliknya. Ia menuju apartemen barunya di Kuningan. Tempat itu lebih kecil, tetapi setiap sudutnya adalah miliknya sendiri. Tidak ada kenangan, tidak ada hantu masa lalu. Ia menuang segelas anggur, bukan untuk merayakan, tetapi untuk menandai sebuah titik. Titik akhir dari kehidupan lamanya, dan titik awal dari perangnya. Ponselnya berdering. Nama Rina muncul di layar. Sudah selesai? Tanya Rina. Sudah, jawab Kalyani. Aku sudah memeriksa. Dokumen pengalihan utang dari Bank ke Maharani Ventura sudah efektif per hari ini. Selamat, Kalyani. Secara teknis, Nugraha Corpora Indonesia sekarang berutang 2 triliun rupiah kepadamu. Kalyani menutup telepon, berjalan ke jendela apartemennya. Dari sana, ia bisa melihat The Nugraha Tower yang menjulang angkuh, bersinar terang di tengah kegelapan malam. Raditya mungkin sedang merayakan kemenangannya di puncak gedung itu sekarang, merasa seperti raja dunia. Dia tidak tahu bahwa fondasi Menara Gadingnya baru saja retak. Dia tidak tahu bahwa pemilik sebenarnya dari utang yang menopang kerajaannya adalah wanita yang baru saja ia buang. Kalyani mengangkat gelasnya ke arah menara itu. Selamat menikmati kemenanganmu, Raditya. Bisiknya pada malam yang sunyi. Karena itu tidak akan bertahan lama. Ranjau pertama telah ditanam dan dipersenjatai. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk memicunya. Sebulan setelah perceraian mereka diresmikan, Jakarta menjadi saksi dari apa yang oleh media gosip disebut sebagai pernikahan dekade ini. Raditya Nugraha menikahi Valencia dalam sebuah perayaan yang begitu megah dan boros, seolah-olah tujuannya bukan hanya untuk merayakan cinta, tetapi untuk menampar dunia dengan pertunjukan kekayaannya. Pernikahan itu diadakan di sebuah hotel mewah di Bali, dengan seluruh sayap hotel disewa khusus untuk para tamu undangan yang diterbangkan dari berbagai penjuru negeri. Valencia adalah ratu di hari itu. Gaun pengantinnya, yang dirancang oleh desainer ternama asal Paris, bertabur ribuan kristal Swarovski dan menelan biaya yang setara dengan harga sebuah apartemen mewah. Bunga-bunga yang menghiasi ballroom didatangkan langsung dari Belanda. Orkestra simfoni dari Australia mengiringi setiap momen sakral mereka. Raditya tidak menahan diri. Setiap keinginan Valencia, sekecil dan semahal apapun, ia penuhi tanpa ragu. Ia melihat ini sebagai investasi citra.
Di dunia yang ia tinggali, penampilan adalah segalanya. Ia harus menunjukkan kepada semua orang, dan mungkin kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses tanpa Kalyani. Di tengah kerumunan tamu yang terdiri dari para pejabat, pengusaha, dan selebriti, Raditya merasa seperti berada di puncak dunia. Ia menggenggam tangan Valencia, istri barunya yang muda dan cantik, yang memandangnya dengan tatapan memuja. Setiap jabat tangan ucapan selamat, setiap kilatan lampu kamera, memompa egonya semakin besar. Dia adalah sang raja, dan ini adalah pesta penobatannya. Sesekali, bayangan Kalyani melintas di benaknya. Ia membayangkan mantan istrinya itu sedang duduk sendirian di apartemennya yang kecil, melihat berita pernikahan ini di televisi, dan menangis. Ada sedikit rasa kasihan, tetapi lebih banyak rasa puas. Dia merasa telah memenangkan segalanya. Sementara Raditya menenggelamkan diri dalam euforia sampanye dan tepuk tangan, di Jakarta, di sebuah gedung kantor yang tidak mencolok di kawasan bisnis yang lebih tenang, Kalyani Maheswari sedang memimpin perangnya sendiri. Tidak ada gaun mewah atau kilatan kamera. Ruangannya minimalis, didominasi oleh layar-layar besar yang menampilkan data dan grafik. Kopinya hitam dan pekat, dan suasana di ruangan itu dipenuhi konsentrasi yang tajam. Hari pernikahan Raditya bukanlah hari berkabung baginya. Itu adalah hari eksekusi. Ia telah memilih hari ini dengan sengaja. Hari di mana Raditya dan seluruh jajaran manajemen puncaknya berada ribuan kilometer jauhnya, terbuai oleh pesta dan alkohol. Hari di mana pertahanan Nugraha Corp berada di titik terlemahnya. Di hadapannya di layar konferensi video, tampak wajah Hemer Robert Harrison, CEO sebuah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika, Omnitech. Omnitech bukan sekadar klien bagi Nugraha Corp. Mereka adalah nadi kehidupan. Kontrak mereka untuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur data di seluruh Asia Tenggara menyumbang hampir 40% dari total pendapatan tahunan Nugraha Corp. Hubungan dengan Omnitech telah dirintis dan dibina oleh Kalyani selama 8 tahun. Raditya hanya pernah bertemu Harrison beberapa kali dalam acara sosial dan permainan golf. Raditya mengira hubungan itu dibangun di atas pukulan drivernya yang bagus. Padahal itu dibangun di atas diagram alur dan proyeksi laba rugi yang dibuat Kalyani hingga larut malam. Selamat siang, Robert. Sapa Kalyani dengan tenang. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Tentu saja, Kalyani. Aku terkejut saat menerima emailmu tentang perusahaan barumu, Maharani Ventura. Kukira kau sedang beristirahat. Balas Harrison dengan aksen Amerika yang kental. Istirahat bukan gaya saya, Robert. Saya lebih suka membangun, jawab Kalyani. Seperti yang Anda tahu, saya tidak lagi berafiliasi dengan Nugraha Corp. Namun, semua aset intelektual, perangkat lunak inti, dan tim ahli yang selama ini menangani proyek Omnitech, kini berada di bawah naungan Maharani Ventura. Harrison mengangkat alis. Jelaskan lebih lanjut. Selama 1 jam berikutnya, Kalyani mempresentasikan proposalnya. Bukan dengan kata-kata manis, tetapi dengan data yang tak terbantahkan. Dia menunjukkan bagaimana struktur Maharani Ventura yang lebih ramping dapat memberikan layanan yang sama dengan efisiensi 20% lebih tinggi. Dia menunjukkan peta jalan pengembangan perangkat lunak baru yang akan mengintegrasikan sistem Omnitech lebih jauh, sebuah rencana yang pernah ia usulkan di Nugraha Corp tetapi ditolak oleh Raditya karena dianggap terlalu rumit dan tidak menghasilkan publisitas. Dia menjamin bahwa tim inti yang dikenal dan dipercaya Harrison akan tetap menangani akun mereka. Nugraha Corp, di bawah manajemen saat ini, sedang mengalami pergeseran fokus yang signifikan. Kata Kalyani hati-hati, memilih kata-katanya dengan presisi seorang ahli bedah. Fokus mereka lebih kepada citra dan ekspansi properti. Fokus saya, seperti yang selalu Anda tahu, adalah pada teknologi, data, dan hasil nyata untuk mitra saya. Harrison adalah pebisnis kawakan. Dia bisa membaca yang tersirat. Pergeseran fokus adalah cara sopan untuk mengatakan bahwa kapten kapal sedang mabuk di pesta sementara para teknisi ahli sudah pindah ke skoci penyelamat. Dia tidak peduli dengan pernikahan Raditya atau gosip perceraian mereka. Dia peduli pada stabilitas, keahlian, dan keuntungan. Kalyani menawarkan ketiganya. Nugraha Corp, tanpa Kalyani, kini menjadi sebuah risiko yang tidak perlu. Kirimkan draft kontraknya,
Kalyani, kata Harrison akhirnya, setelah hening sejenak untuk berpikir. Tim hukum saya akan memeriksanya. Jika semua sesuai dengan yang kau presentasikan, anggap saja kita punya kesepakatan baru. Terima kasih, Robert. Anda tidak akan menyesal, kata Kalyani, menjaga suaranya tetap profesional, meskipun jantungnya berdebar kencang karena kemenangan. Setelah panggilan video berakhir, Kalyani bersandar di kursinya. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Mencabut jantung dari tubuh Nugraha Corp. Tanpa pendapatan dari Omnitech, neraca keuangan perusahaan itu akan berdarah-darah. Ini akan menjadi awal dari efek domino yang telah ia rancang. Malam itu, saat Raditya dan Valencia berdansa di bawah taburan kembang api di langit Bali, Kalyani menandatangani surat pemutusan kontrak atas nama Omnitech yang akan dikirimkan ke kantor Nugraha Corp keesokan paginya. Di ponselnya, muncul notifikasi dari sebuah portal berita. Foto utama adalah Raditya yang sedang mencium Valencia dengan latar belakang matahari terbenam. Judulnya, Raja dan Ratu Baru di Dunia Bisnis. Kalyani menatap foto itu tanpa emosi. Mereka tampak seperti pasangan dalam dongeng. Tapi Kalyani tahu kebenarannya. Mereka tidak sedang berpesta di sebuah istana. Mereka sedang berdansa di atas Titanic, beberapa saat setelah menabrak gunung es. Mereka terlalu sibuk dengan musik dan sampanye untuk merasakan getaran pertama dari lambung kapal yang mulai robek di bawah kaki mereka. Dan kapten kapal yang baru itu, sang raja, bahkan tidak tahu cara membaca peta atau mengenali bahaya yang ada di depan mata. 2 minggu berlalu dalam kebahagiaan yang kabur bagi Raditya. Bulan madu di Bora Bora adalah segalanya yang ia dan Valencia impikan. Mereka tinggal di villa pribadi di atas air, menghabiskan hari-hari mereka dengan berjemur, menyelam, dan tentu saja, mendokumentasikan setiap momen mewah itu untuk pengikut mereka di media sosial. Raditya merasa telah terlahir kembali. Beban pekerjaan dan pernikahan yang membosankan dengan Kalyani telah terangkat. Kini, hidupnya penuh warna, spontan, dan menyenangkan. Namun, semua liburan pasti berakhir. Saat jet pribadi mereka mendarat kembali di Jakarta, dan ia melangkah masuk ke lobi Nugraha Tower, perasaan menjadi raja dunia itu kembali dengan kekuatan penuh. Karyawan menyapanya dengan hormat. Dewan direksi menyambutnya kembali dengan senyuman. Semuanya tampak normal. Dia berjalan ke kantornya yang megah di lantai paling atas. Sebuah ruangan dengan pemandangan 360 derajat ke seluruh kota. Valencia langsung sibuk mendiskusikan renovasi ruangan di sebelah kantor Raditya untuk dijadikan ruang santai pribadinya. Di tengah kesibukan itu, sekretarisnya masuk dengan wajah sedikit tegang. Pak Tirtayasa memohon untuk bertemu. Katanya sangat mendesak. Pak Tirtayasa adalah Chief Financial Officer, CFO, Nugraha Corp. Seorang pria berusia akhir 50-an yang telah mengabdi pada perusahaan bahkan sebelum Kalyani mengubahnya menjadi raksasa. Dia adalah tipe akuntan kuno, teliti, pesimis, dan sangat setia pada kesehatan finansial perusahaan, bukan pada kemauan pribadi CEO-nya. Suruh dia masuk, kata Raditya sedikit jengkel, karena diskusinya tentang warna marmer untuk lantai Valencia terganggu. Pak Tirtayasa masuk, membawa sebuah map tebal. Wajahnya muram. Selamat datang kembali, Pak. Maaf mengganggu, tapi ada masalah serius. Masalah apa lagi, Tirta? Jangan bilang soal biaya pernikahan. Sudah kubilang itu untuk promosi, sahut Raditya enteng, sambil menyandarkan kakinya di atas meja. Bukan itu, Pak. Ini lebih buruk, kata Pak Tirtayasa, sambil meletakkan sepucuk surat resmi di atas meja di depan Raditya. Omnitech, mereka memutuskan kontrak kita. Efektif pertanggal 1 bulan depan. Seketika, kaki Raditya turun dari meja. Senyum di wajahnya lenyap. Apa? Tidak mungkin. Harrison adalah temanku. Pasti ada salah paham. Tidak ada salah paham, Pak. Surat ini sangat jelas. Mereka juga sudah mengirimkan tembusan ke tim hukum kita. Semua proyek akan dialihkan ke vendor baru. Raditya menyambar surat itu. Matanya memindai isinya dengan cepat. Kata-kata seperti pemutusan kontrak, alasan strategis, dan vendor baru melompat dari halaman. Kepalanya terasa pusing.
Ini bukan masalah kecil. Ini adalah bencana. Siapa vendor barunya? Siapa yang berani merebut klien kita? Tuntut Raditya. Suaranya naik beberapa oktav. Pak Tirtayasa menelan ludah. Menurut informasi dari tim operasional kami yang berkomunikasi dengan pihak Omnitech, vendor barunya adalah sebuah perusahaan bernama Maharani Ventura. Raditya mengerutkan kening. Nama itu terdengar asing. Maharani Ventura? Perusahaan mana itu? Aku tidak pernah mendengarnya. Itulah masalahnya, Pak. Lanjut Pak Tirtayasa pelan. Setelah kami telusuri akta pendiriannya, pemilik tunggal Maharani Ventura adalah Ibu Kalyani Maheswari. Dunia Raditya seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Nama Kalyani disebut dalam konteks ini terasa sangat tidak masuk akal. Kalyani yang patah hati? Kalyani yang pasrah? Kalyani yang ia anggap sedang meratapi nasib di apartemen kecilnya? Rasanya seperti lelucon. Tidak, desis Raditya. Lebih kepada dirinya sendiri. Ini pasti kesalahan. Dia tidak mungkin. Data mereka tidak salah, Pak. Sela Pak Tirtayasa. Dan ada lagi. Alasan yang diberikan Omnitech untuk pemutusan kontrak adalah karena vendor baru ini memiliki hak kepemilikan eksklusif atas platform perangkat lunak, Nexus, yang selama ini kita gunakan untuk mengelola data mereka. Nama itu menusuk ingatan Raditya. Itu adalah salah satu proyek, membosankan, Kalyani beberapa tahun lalu, yang dikembangkan oleh tim di Cipta Teknika. Dia tidak pernah peduli detailnya. Nexus itu milik kita. Itu dikembangkan di perusahaan ini. Bantah Raditya dengan marah. Secara teknis, iya. Tapi secara hukum, tidak. Koreksi Pak Tirtayasa dengan sabar. Perangkat lunak itu dikembangkan dan dipatenkan atas nama PT Cipta Teknika. Dan dalam perjanjian perceraian yang Bapak tanda tangani, kepemilikan penuh atas Cipta Teknika telah diserahkan kepada Ibu Kalyani. Saat itulah, Raditya merasakan gelombang dingin pertama dari sebuah kengerian yang tak terpahami. Dia mulai mengingat kembali dokumen perceraian itu. Daftar aset untuk Kalyani yang ia anggap sebagai sampah. 3 perusahaan kecil yang merugi, sebidang tanah tak berguna, dan beberapa utang. Dia telah menandatanganinya tanpa berpikir. Dibutakan oleh keserakahan untuk mendapatkan aset-aset fisik yang megah. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah menyerahkan mesin dari mobil balapnya, dan hanya menyimpan bodinya yang mengkilap. Egonya lah yang pertama kali bereaksi. Ini sabotase. Dia tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutnya, teriaknya. Wajahnya memerah karena amarah. Pak Tirtayasa hanya menatapnya dengan tenang. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut, Pak. Semuanya sah. Sesuai dengan dokumen yang telah Bapak tanda tangani sendiri. Kita telah kehilangan 40% pendapatan kita dalam sekejap. Dan yang lebih buruk, kita sekarang harus mencari cara untuk mengganti sistem operasional inti kita. Karena kita tidak lagi memiliki lisensi untuk menggunakan Nexus. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raditya tidak bisa tidur. Dia berdiri di jendela kantornya, menatap kota yang sama yang pernah ia pandangi dengan rasa kemenangan. Kini, lampu-lampu kota itu seolah mengejeknya. Istana kacanya yang sempurna kini memiliki retakan pertama. Retakan yang dalam dan mengancam. Dia masih menolak untuk percaya bahwa Kalyani mampu merencanakan ini semua. Pasti ada orang lain di belakangnya, pikirnya. Wisnu. Ya, pasti pengacara tua itu yang menghasutnya. Egonya lah yang menghalanginya untuk melihat kebenaran, bahwa wanita yang ia remehkan selama bertahun-tahun ternyata adalah seorang ratu catur yang telah menempatkannya dalam posisi skak, dan dia bahkan tidak menyadarinya saat permainan dimulai. Di tengah keheningan kantornya yang mewah, Raditya merasakan getaran pertama dari kapalnya yang mulai tenggelam. Berita pemutusan kontrak oleh Omnitech menyebar seperti api di kalangan elit bisnis Jakarta. Apa yang tadinya hanya gosip di antara para eksekutif kini menjadi tajuk utama di surat kabar finansial. Harga saham Nugraha Corpora Indonesia, NKI, yang sebelumnya stabil, mulai menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Para investor, yang dulu memuja Raditya sebagai seorang visioner, kini mulai mempertanyakan kemampuannya. Kepercayaan, mata uang yang paling berharga di dunia bisnis, mulai terkikis. Raditya mencoba memadamkan api dengan bensin.
Dia mengadakan konferensi pers dadakan, menampilkan senyum percaya dirinya yang khas, dan mengumumkan bahwa kepergian Omnitek adalah bagian dari strategi peremajaan portofolio klien perusahaan. Dia berjanji bahwa klien yang lebih besar dan lebih baik akan segera datang menggantikan. Namun, kata-katanya terdengar hampa. Tidak ada substansi, tidak ada rencana konkret. Para jurnalis yang cerdas melihatnya dengan jelas. Sang raja sedang berbicara, tetapi dia tidak mengenakan pakaian kebesarannya lagi. Di dalam perusahaan, situasinya jauh lebih buruk. Tanpa perangkat lunak Nexus milik Cipta Teknika, efisiensi operasional anjlok. Divisi yang berbeda tidak dapat lagi berbagi data dengan lancar. Laporan menjadi tidak akurat, tenggat waktu terlewatkan, dan produktivitas karyawan menurun drastis. NKI yang tadinya adalah sebuah mesin yang diminyaki dengan baik, kini berderit dan terseok-seok seperti mesin tua yang akan rusak. Pak Tirtayasa, sang CFO, menyajikan kenyataan pahit itu di atas meja Raditya. Kita punya dua pilihan, Pak, katanya dengan suara lelah. Opsi pertama, kita bangun sistem baru dari nol. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 tahun dan biaya riset pengembangannya bisa mencapai 1 triliun rupiah. Uang yang saat ini tidak kita miliki. Opsi kedua, kita mencari lisensi perangkat lunak lain yang ada di pasar. Mereka melakukan riset. Dan ironisnya, satu-satunya perangkat lunak di pasar Asia Tenggara yang memiliki kapabilitas setara dan dapat diintegrasikan dengan cepat adalah versi terbaru dari Nexus itu sendiri, Nexus 2.0. Pemilik lisensinya, Maharani Ventura. Ini adalah sebuah langkah catur yang brilian sekaligus kejam dari Kalyani. Dia tidak hanya mengambil klien, dia juga mengambil alat produksi utama, lalu menawarkannya kembali dengan harga yang mencekik. Melalui pengacaranya, Wisnu, Maharani Ventura menawarkan NKI hak lisensi untuk menggunakan Nexus 2.0. Harganya? Biaya lisensi tahunan yang besarnya setara dengan 15% dari total pendapatan kotor NKI. Sebuah angka yang tidak masuk akal dan akan melumpuhkan marin keuntungan perusahaan. Raditya merasa terhina. Membayar Kalyani untuk menggunakan perangkat lunak yang ia anggap miliknya adalah sebuah pil pahit yang tidak bisa ia telan. Tidak, cari alternatif lain. Dari Eropa, Amerika, mana saja. Aku tidak akan memberinya 1 sen pun. Teriak Raditya dalam rapat direksi. Tetapi tidak ada alternatif lain yang praktis. Implementasi sistem baru dari luar negeri akan memakan waktu berbulan-bulan, dan selama itu, perusahaan akan terus merugi. Dengan berat hati, Dewan Direksi memaksanya untuk menerima tawaran itu sebagai solusi sementara. Raditya terpaksa menandatangani kontrak yang terasa seperti surat penyerahan diri. Setiap kuartal, NKI kini harus mentransfer miliaran rupiah ke rekening perusahaan mantan istrinya, hanya untuk bisa tetap beroperasi. Arus kas perusahaan mulai berdarah. Pendapatan dari Omnitek hilang, digantikan oleh biaya lisensi yang sangat besar kepada Maharani Ventura. Keuntungan menipis hingga mendekati nol. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan, NKI terancam mengalami kerugian. Pemasok mulai menelepon, menanyakan tagihan yang lewat jatuh tempo. Beberapa kontraktor proyek properti mengancam akan menghentikan pekerjaan. Raditya terpaksa melakukan hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Dia mulai menjual sebagian dari portofolio saham yang ia menangkan dalam perceraian. Awalnya hanya sebagian kecil, untuk menutupi biaya operasional bulan itu. Lalu lebih banyak lagi di bulan berikutnya untuk membayar gaji karyawan. Dia menjual aset-aset produktifnya hanya untuk mempertahankan gaya hidup dan fasad kesuksesan yang mulai retak. Tekanan finansial ini merembet masuk ke dalam istana pribadinya. Penthouse mewah yang kini terasa lebih seperti sangkar emas. Valencia, yang menikahi seorang miliarder tanpa batas, tidak memiliki konsep tentang kesulitan keuangan. Baginya, uang adalah sesuatu yang selalu ada, seperti udara. Dia tidak mengerti mengapa Raditya menjadi begitu murung dan mudah tersinggung. Suatu sore, pertengkaran besar pertama mereka meledak. Valencia pulang dengan gembira, membawa brosur sebuah mobil sport edisi terbatas. Sayang, lihat, warnanya cocok sekali denganku, kan? Aku sudah memesannya. Mereka akan mengirimkannya minggu depan. Celotehnya. Raditya, yang baru saja selesai rapat menegangkan tentang cara membayar utang pemasok, menatap brosur itu dengan nanar.
Harga mobil itu bisa digunakan untuk membayar gaji 100 karyawannya selama sebulan. Batalkan, katanya dengan suara datar. Valencia terkejut. Apa? Kenapa? Kau tidak suka warnanya? Kita tidak bisa membelinya sekarang, Valencia. Kita harus berhemat, jawab Raditya. Mencoba sabar. Tawa Valencia terdengar mengejek. Berhemat? Raditya Nugraha berhemat? Lelucon macam apa ini? Sejak kapan kau jadi pelit begini? Ini bukan soal pelit. Ini soal kondisi perusahaan yang sedang sulit. Balas Raditya. Suaranya mulai meninggi. Aku tidak mau tahu soal perusahaanmu, jerit Valencia. Wajah cantiknya berubah masam. Aku menikahimu bukan untuk mendengar keluhan soal uang. Aku menikah dengan seorang raja, bukan akuntan yang pusing. Kalau kau tidak bisa membelikanku mobil, itu artinya kau sudah tidak mencintaiku lagi. Raditya terpana. Logika absurd Valencia membuatnya sadar akan sebuah kebenaran yang mengerikan. Cinta wanita ini ternyata memiliki label harga. Kemitraan yang ia harapkan ternyata hanyalah sebuah transaksi. Valencia adalah aset mewah lainnya yang ia miliki, dan aset ini menuntut biaya perawatan yang sangat tinggi, terlepas dari kondisi keuangannya. Pertengkaran itu menjadi pola. Valencia terus menuntut gaya hidup yang sama, sementara Raditya semakin terdesak. Setiap penolakannya dibalas dengan tuduhan bahwa ia telah berubah, bahwa ia tidak lagi peduli. Kehidupan baru yang ia dambakan, yang penuh tawa dan kesenangan, kini dipenuhi oleh tuntutan materialistis dan pertengkaran yang melelahkan. Malam itu, setelah pertengkaran hebat lainnya tentang rencana Valencia untuk merenovasi total penthouse mereka, Raditya memilih untuk tidak pulang. Dia mengendarai mobilnya tanpa tujuan, sebelum akhirnya berhenti di area parkir bawah tanah The Nugraha Tower. Dia mematikan mesin, dan keheningan di dalam mobil terasa memekakan. Dia menatap gedung perkantoran yang menjulang di atasnya. Dulu, gedung itu adalah simbol kekuasaannya. Sekarang, rasanya seperti sebuah monumen mahal yang menguras semua sumber dayanya. Dia terjebak dalam kebohongannya sendiri tentang kesuksesan. Terjebak dalam pernikahan dangkal yang ia pilih. Dan yang paling menakutkan, ia terjebak dalam jaring tak terlihat yang ditenun oleh Kalyani. Dia memukul setir mobilnya dengan frustrasi. Ilusi kekayaan yang ia banggakan kini terkikis hari demi hari, memperlihatkan kenyataan pahit di baliknya. Dia tidak lagi merasa seperti seorang raja. Dia merasa seperti seorang penipu yang menunggu waktu hingga semua orang mengetahui bahwa kerajaannya sebenarnya kosong. Bulan-bulan berikutnya adalah spiral penurunan yang lambat dan menyakitkan. Raditya berjuang mati-matian untuk menjaga kapalnya agar tidak tenggelam. Dia menjual lebih banyak saham, menggadaikan beberapa properti pribadi, dan mengambil pinjaman jangka pendek dengan bunga tinggi hanya untuk menambah lubang-lubang di arus kas perusahaannya. Setiap hari adalah pertempuran, dan dia merasa semakin lelah. Namun, di tengah keputusasaan itu, secercah harapan muncul. Sebuah ide yang ia yakini akan menjadi penyelamatnya. Dia masih memiliki satu aset raksasa yang belum tersentuh, The Nugraha Tower. Gedung itu sendiri adalah sebuah ikon, dengan nilai pasar yang sangat tinggi. Rencananya sederhana, ia akan menggunakan gedung itu sebagai jaminan untuk mendapatkan satu pinjaman restrukturisasi yang sangat besar dari konsorsium bank baru. Pinjaman itu akan cukup untuk melunasi semua utang kecil yang berbunga tinggi, menyuntikkan modal kerja baru ke perusahaan, dan memberinya ruang bernapas untuk membangun kembali bisnisnya. Selama beberapa minggu, Raditya mencurahkan seluruh energinya untuk rencana ini. Dia menyiapkan proposal setebal ratusan halaman, lengkap dengan proyeksi keuangan yang terlalu optimis. Untuk sesaat, percikan dari dirinya yang dulu kembali. Dia merasa percaya diri, kuat, dan memegang kendali. Ini adalah pertaruhan terakhirnya, dan dia yakin akan menang. Dia bahkan berhasil meyakinkan beberapa bank untuk masuk ke tahap negosiasi akhir. Pada hari yang ditentukan untuk bertemu dengan para bankir, Raditya mengenakan setelan terbaiknya. Dia merasa ini adalah hari titik baliknya. Saat ia sedang merapikan dasinya di depan cermin di kantornya, sekretarisnya masuk dengan wajah pias, membawa sebuah amplop berlogo sebuah firma hukum terkemuka yang tidak ia kenal. Ini baru saja diantar oleh kurir. Pak, tulisannya,
Sangat mendesak dan rahasia, kata sekretaris itu dengan suara gemetar. Raditya membukanya dengan tidak sabar. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen hukum yang padat. Matanya langsung tertuju pada kalimat pembuka. Pemberitahuan peringatan dan percepatan pelunasan utang. Jantungnya serasa mencelos. Surat itu adalah pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa PT Nugraha Corpora Indonesia telah melanggar perjanjian kredit, khususnya klausul yang mengharuskan perusahaan menjaga rasio laba terhadap utang di tingkat tertentu. Akibat pelanggaran ini, seluruh sisa pinjaman sindikasi sebesar 2 triliun rupiah beserta bunga berjalannya dinyatakan jatuh tempo dan harus dilunasi seketika. Napas Raditya tercekat. 2 triliun. Dibayar sekarang. Itu mustahil. Dia melihat nama firma hukum yang mengirim surat itu, lalu mencari tahu siapa kreditur yang mereka wakili. Dengan tangan gemetar, dia menelepon Hotman, pengacaranya. Aku baru saja menerima surat peringatan. Pinjaman sindikasi kita diminta lunas sekarang juga. Cari tahu siapa di balik ini. Kita harus bernegosiasi. Perintahnya dengan panik. 1 jam kemudian, Hotman menelepon kembali. Suaranya terdengar aneh, seolah kalah bahkan sebelum berperang. Raditya, ini buruk. Sangat buruk. Apa maksudmu? Siapa mereka? Desak Raditya. Ini bukan bank lagi. Selama 6 bulan terakhir, kepemilikan utang itu telah berpindah tangan di pasar sekunder. Porsi demi porsi telah dibeli oleh satu entitas. Jelas Hotman. Pemegang mayoritas mutlak dari utangmu adalah sebuah perusahaan investasi swasta bernama Maharani Ventura. Hening. Di ujung telepon, Raditya tidak bisa berkata apa-apa. Suara di sekitarnya seakan menghilang. Hanya ada satu nama yang berputar-putar di kepalanya, menghantamnya dengan kekuatan sebuah godam. Maharani Ventura. Kalyani. Pada saat itu, seluruh kepingan puzzle yang mengerikan itu jatuh ke tempatnya. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan ketidakberuntungan. Ini bukan sabotase acak. Ini adalah sebuah rencana yang dieksekusi dengan presisi tanpa ampun sejak hari pertama. Aset-aset, sampah, yang dia ambil, klien yang pergi, perangkat lunak yang hilang, dan sekarang, utang yang menjerat lehernya. Semuanya adalah bagian dari arsitektur kehancuran yang sama. Dia telah menari mengikuti irama yang dimainkan Kalyani tanpa pernah menyadarinya. Pertemuannya dengan bankir dibatalkan. Tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman kepada perusahaan yang baru saja ditagih utang 2 triliun rupiah. Tidak ada jalan keluar. Dia mencoba menjual The Nugraha Tower dalam kepanikan, tetapi tidak ada yang mau membeli aset sengketa dengan cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, Maharani Ventura secara resmi mengajukan gugatan pilot terhadap PT Nugraha Corpora Indonesia. Prosesnya berjalan cepat dan brutal. Pengadilan mengabulkan permohonan itu, dan seorang kurator ditunjuk untuk mengambil alih dan melikuidasi semua aset perusahaan untuk membayar utang kepada kreditur, yang utamanya adalah Kalyani. Hari kehancuran itu tiba. Kurator dan timnya datang ke The Nugraha Tower. Raditya, yang bukan lagi CEO, hanya bisa menonton saat mereka menyegel ruangannya. Dia diperintahkan untuk mengemasi barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus kecil. Saat dia berjalan keluar dari kantornya untuk terakhir kali, melewati tatapan kasihan dan cemooh dari para karyawannya, rasa malunya begitu besar hingga terasa seperti beban fisik. Tapi penghinaan itu belum berakhir. Saat dia tiba di penthouse, dia menemukan pemandangan yang lebih buruk. Sebuah surat pemberitahuan penyitaan tertempel di pintu mahoni mereka yang megah. Karena penthouse itu adalah aset perusahaan, maka itu pun termasuk yang disita. Mereka diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan tempat itu. Saat itulah Valencia akhirnya meledak. Semua kepura-puraan dan senyum manisnya lenyap, digantikan oleh amarah yang buas. "Kau pembohong!" teriaknya, sambil melemparkan sebuah vas kristal ke dinding. "Kau bilang kau seorang raja. Ternyata kau hanya seorang pecundang. Kau menghancurkan hidupku." "Valencia, tenanglah, kita akan melalui ini." Raditya mencoba menenangkan. "Kita. Tidak ada kita," jeritnya. "Aku tidak akan hidup di jalanan dengan seorang gagal sepertimu." Malam itu, di tengah tumpukan koper-koper mewah yang mereka kemas dengan tergesa-gesa,
Raditya berdiri di trotoar di depan lobi gedung apartemennya yang dulu megah. Valencia sudah pergi 1 jam sebelumnya, dijemput oleh sebuah mobil sedan hitam entah milik siapa, setelah mengucapkan kata-kata terakhir yang penuh racun. Raditya kini benar-benar sendirian, hanya ditemani beberapa koper dan sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Dia menatap ke atas, ke menara yang pernah menjadi simbol kejayaannya. Gedung itu masih berdiri tegak, tetapi namanya terasa seperti sebuah ejekan. Tembok terakhir dari kerajaannya, dari hidupnya, telah runtuh. Dia tidak hanya kehilangan uangnya, dia telah kehilangan segalanya. Dan di tengah puing-puing itu, dia akhirnya melihat dengan jelas wajah arsitek di balik kehancurannya. Wajah tenang, cerdas, dan tanpa ampun dari wanita yang pernah ia sebut istri. Kejatuhan Raditya Nugraha dari puncak menara kesuksesan bukan seperti longsor yang dahsyat, melainkan seperti tenggelam perlahan ke dalam lumpur hisap. Setelah malam diusir dari penthouse, kenyataan menghantamnya dengan brutal. Nama besar yang dulu membuka semua pintu kini menjadi sebuah stigma. Teman-teman yang dulu berebut mentraktirnya makan malam kini tidak menjawab teleponnya. Rekening bank perusahaannya dibekukan, dan rekening pribadinya yang tersisa hanya berisi dana darurat yang ia sisihkan. Jumlah yang dulu ia habiskan untuk sekali makan malam kini harus ia gunakan untuk bertahan hidup selama mungkin. Dia menyewa sebuah kamar di Hotel Melati di daerah Jakarta Pusat. Sebuah tempat yang pengap dan berisik dengan dinding-dinding tipis. Kontrasnya dengan penthouse-nya yang sunyi dan megah begitu menyakitkan hingga terasa seperti siksaan fisik. Setiap pagi, ia terbangun karena suara klakson dari jalanan, bukan karena sinar matahari yang lembut. Tidak ada lagi sarapan yang disajikan oleh asisten rumah tangga. Hanya kopi instan dan roti tawar yang ia beli dari warung sebelah. Hari-hari pertamanya dihabiskan dalam kabut penyangkalan. Dia menelepon pengacaranya, Hotman, berulang kali, menanyakan apakah ada celah, banding, atau keajaiban hukum yang bisa membatalkan kebangkrutan ini. Jawabannya selalu sama, tidak ada. Semuanya dilakukan dengan sempurna secara hukum. Dokumen yang ia tanda tangani sendiri telah menjadi peti matinya. Saat uangnya mulai menipis, kepanikan mulai muncul. Dia mencoba mencari pekerjaan. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Seluruh karirnya dibangun di atas karisma dan nama besar yang kini telah hancur. Dia tidak memiliki keahlian teknis seperti Kalyani. Dia adalah seorang penjual, dan produk yang ia jual, dirinya sendiri, kini tidak laku lagi. Beberapa perusahaan kecil menawarinya posisi sales junior dengan komisi, sebuah penghinaan yang tidak bisa ia terima. Di tengah keputusasaan itu, ada satu jangkar yang coba ia raih, Valencia. Setelah pertengkaran hebat mereka, Valencia menghilang begitu saja. Raditya, dalam bagian kecil otaknya yang masih naif, percaya bahwa kemarahan Valencia hanyalah reaksi sesaat. Dia percaya bahwa cinta mereka, yang begitu penuh gairah, akan cukup kuat untuk melewati badai ini. Dia hanya perlu menemukannya, berbicara dengannya, dan meyakinkannya bahwa mereka bisa memulai lagi dari awal. Dia mulai mencari. Dia pergi ke salon langganan Valencia, tetapi para staf di sana menatapnya dengan aneh dan mengatakan mereka tidak melihatnya. Dia mendatangi butik-butik favoritnya, tempat para pramuniaga yang dulu memujanya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Dia merasa seperti hantu di dunianya sendiri. Setelah seminggu mencari, dia mendapatkan informasi dari seorang kenalan lama yang masih mau berbicara dengannya. Valencia terlihat makan siang di sebuah restoran hotel bintang 5 yang sangat mewah di kawasan Senayan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Raditya pergi ke sana. Dia mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, yang sudah sedikit kusut karena tidak ada lagi layanan laundry profesional. Saat ia melangkah masuk ke dalam restoran yang berkarpet tebal dan berdinding kaca itu, ia langsung merasa tidak pada tempatnya. Para tamu menatapnya dengan curiga. Dia bukan lagi bagian dari dunia ini. Dan di sanalah Valencia, duduk di dekat jendela dengan pemandangan taman yang indah. Dia tampak lebih memukau dari sebelumnya, mengenakan gaun berwarna biru safir yang harganya mungkin lebih mahal dari sisa uang di rekening Raditya. Dia sedang tertawa. Tawa renyah yang dulu selalu ditujukan untuknya. Tetapi sekarang, tawa itu ditujukan untuk pria yang duduk di hadapannya. Seorang pengusaha tambang parubaya yang terkenal kaya raya. Hati Raditya terasa seperti diremas. Dia berjalan menghampiri meja mereka,
mengabaikan tatapan tajam dari manajer restoran. Valencia, panggilnya. Suaranya terdengar serak. Valencia berhenti tertawa. Matanya melebar karena terkejut. Lalu dengan cepat berubah menjadi dingin dan jengkel. Pria di hadapannya menatap Raditya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Raditya? Sedang apa kau di sini?" tanya Valencia. Nadanya sama sekali tidak ramah. Seolah-olah Raditya adalah pengganggu, bukan pria yang baru beberapa minggu lalu ia sebut sebagai suaminya. Aku mencarimu," kata Raditya terbata-bata. "Aku ingin bicara." Valencia tertawa sinis. "Bicara? Bicara tentang apa? Tentang bagaimana kau sekarang menjadi gelandangan? Aku tidak tertarik." "Valencia, tolong." Mohon Raditya. Rasa malunya sudah hilang, digantikan oleh keputusasaan murni. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Tapi apa yang kita miliki itu nyata, kan? Kau mencintaiku, kan?" Inilah pertanyaan terakhir dari seorang pria yang tenggelam, yang masih berharap ada seutas tali untuk dipegang. Tapi Valencia tidak melemparkan tali. Dia melemparkan sebuah batu. Dia menatap Raditya dengan tatapan yang merupakan campuran antara kasihan dan jijik. "Mencintaimu." Dia mengucapkan kata itu seolah-olah itu adalah bahasa asing. "Raditya, jangan bodoh. Aku mencintai Raditya Nugraha sang miliarder. Aku mencintai penthouse di Sudirman, liburan di Eropa, dan akses tanpa batas ke butik Chanel. Aku tidak mencintai Raditya si bangkrut yang memakai kemeja kusut." Pria di seberang meja tertawa kecil, jelas menikmati drama itu. "Kau adalah tiket emas, Raditya," lanjut Valencia. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Tiket menuju kehidupan yang aku inginkan. Tapi tiketmu sudah kedaluarsa. Jadi, tentu saja aku turun dan mencari kereta lain yang lebih mewah. Apa kau pikir aku akan menemanimu tinggal di hotel kecoa dan makan nasi bungkus? Aku tidak sebodoh itu." Setiap kata adalah sayatan. Semua kenangan indah mereka, tawa, ciuman, janji-janji, kini terlihat sebagai sebuah kebohongan besar. Dia tidak pernah dicintai. Dia hanya digunakan. Dia mengorbankan segalanya. Pernikahannya, kerajaannya, kehormatannya, bukan untuk cinta sejati, melainkan untuk sebuah ilusi yang ia bayar dengan sangat mahal. "Jadi semua itu hanya sandiwara?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Anggap saja sebuah investasi," jawab Valencia dingin. "Dan investasiku padamu ternyata buruk. Sekarang, jika kau tidak keberatan, pergilah. Kau membuat pemandangan jadi tidak enak." Dia berbalik, kembali tertawa dan berbincang dengan teman kencan barunya. Seolah Raditya tidak pernah ada di sana. Raditya mundur perlahan. Dia berjalan keluar dari restoran itu, melewati tatapan para tamu yang kini penuh dengan cemoohan. Dia tidak merasakan amarah lagi. Yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa. Dia telah kehilangan segalanya. Dan sekarang dia bahkan kehilangan kebohongan yang ia gunakan untuk membenarkan semua tindakannya. Dia sendirian di tengah reruntuhan hidupnya, disadarkan oleh kenyataan bahwa bidadari yang ia puja ternyata memiliki wajah yang paling buruk dari semuanya. Wajah ketamakan yang dingin dan tanpa ampun. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula lanskap dunia bisnis Jakarta. Nama Raditya Nugraha telah memudar dari ingatan publik, menjadi sekadar cerita peringatan yang dibisikkan di antara para pialang saham. Sebaliknya, sebuah nama baru kini bersinar terang, Kalyani Maheswari. Majalah bisnis internasional, Global Fortune, menampilkan wajahnya di sampul depan edisi terbaru mereka. Fotonya sederhana namun kuat. Dia tidak mengenakan perhiasan yang mencolok atau gaun malam. Dia mengenakan blus putih bersih dan blazer berwarna gelap, dengan rambut yang diikat rapi. Matanya menatap lurus ke kamera, memancarkan kecerdasan, ketenangan, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Judul di bawah fotonya tertulis dalam huruf tebal, "Sang Arsitek, Kebangkitan Kembali Kalyani Maheswari dan Imperium Teknologi Maharani Ventura." Artikel di dalamnya tidak membahas perceraiannya atau kejatuhan Raditya. Itu adalah sebuah studi kasus bisnis yang brilian. Artikel itu memuji visi Kalyani dalam mengidentifikasi dan mengamankan aset-aset inti berbasis teknologi.
Mereka menyoroti bagaimana Maharani Ventura, di bawah kepemimpinannya, telah tumbuh secara eksponensial, mengakuisisi beberapa perusahaan rintisan yang menjanjikan, dan kini menjadi pemain utama di sektor teknologi data dan kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Dia bukan lagi bayangan di balik seorang pria. Dia adalah kekuatan itu sendiri. Kehidupan Kalyani telah berubah total. Dia pindah dari apartemen transisinya ke sebuah rumah yang ia rancang sendiri di kawasan yang tenang dan hijau. Rumah itu modern, lapang, dan penuh cahaya, tetapi tidak berlebihan. Kantor pusat Maharani Ventura juga mencerminkan filosofi barunya. Bukan gedung pencakar langit yang dingin dan angkuh, melainkan sebuah kompleks perkantoran bergaya kampus dengan banyak ruang terbuka, area kolaborasi, dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan. Budaya perusahaannya adalah inovasi dan rasa hormat, bukan ego dan penampilan. Dia menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal yang pernah ia lupakan. Dia mulai melukis lagi, hobi masa kecilnya. Dia banyak menghabiskan waktu membimbing para insinyur muda di perusahaannya, terutama para perempuan, memastikan mereka mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang layak. Kemenangannya atas Raditya terasa seperti sesuatu yang terjadi di kehidupan lain. Balas dendam telah tercapai, tetapi itu bukan lagi pusat dunianya. Itu hanyalah langkah pertama yang perlu ia ambil untuk membersihkan jalan bagi masa depannya. Keadilan telah ditegakkan, dan kini ia bebas untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Suatu sore yang cerah, Kalyani sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Dia duduk di kursi belakang mobilnya, meninjau beberapa proposal di tabletnya. Mobil berhenti di persimpangan lampu merah yang ramai di salah satu jalan utama kota. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bergegas, pedagang asongan menjajakan dagangannya, dan suara bising kota terdengar riuh. Kalyani mengangkat pandangannya dari tablet sejenak, menatap keluar jendela, dan saat itulah dia melihatnya. Di seberang jalan, berdiri di antara kerumunan orang yang menunggu angkutan umum, adalah Raditya. Dia sangat berbeda dari pria yang Kalyani ingat. Setelan mahalnya telah berganti dengan kemeja lengan pendek yang sedikit pudar dan celana bahan yang warnanya kusam. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak lebih tipis dan sedikit berantakan. Wajahnya yang dulu memancarkan kepercayaan diri kini terlihat lelah, dengan garis-garis kerutan yang tidak ada di sana sebelumnya. Dia memegang sebuah tas kerja usang dan matanya menatap kosong ke arah jalanan. Dia tampak seperti pria biasa lainnya yang tak terlihat, yang ditelan oleh kerasnya kehidupan kota. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu. Raditya jelas mengenalinya di dalam mobil mewah itu. Ekspresinya berubah dengan cepat. Pertama, keterkejutan. Lalu, rasa malu yang mendalam. Diikuti oleh kilatan pemahaman yang menyakitkan. Seolah-olah dalam satu detik itu dia akhirnya mengerti skala penuh dari apa yang telah hilang darinya. Dia tidak hanya melihat mantan istrinya. Dia melihat perwujudan dari semua kesuksesan, kekuasaan, dan kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Dia melihat arsitek dari dunianya, yang kini telah membangun dunia baru yang cemerlang tanpanya. Di sisi lain, Kalyani menatapnya tanpa emosi. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa kemenangan, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah perasaan asing, seolah melihat seseorang dari masa lalu yang sangat jauh. Pria yang berdiri di seberang jalan itu tidak lagi memiliki kuasa atas hatinya. Dia hanyalah sebuah kenangan, sebuah pelajaran mahal yang telah ia pelajari. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sopir Kalyani menginjak pedal gas, dan mobil itu meluncur maju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Kalyani tidak menoleh ke belakang. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke tablet di tangannya, ke masa depan yang sedang ia rancang. Di trotoar, Raditya tetap berdiri membeku, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya mulai bergerak. Dia terus menatap ke arah mobil yang semakin menjauh itu hingga hilang dari pandangan. Asap knalpot yang ditinggalkan mobil itu terasa seperti metafora dari hidupnya. Dia ditinggalkan dalam kepulan asap masa lalu. Sementara Kalyani melaju kencang menuju fajar yang baru. Fajar yang ia ciptakan sendiri, untuk dirinya sendiri. Sang ratu telah merebut kembali tahtanya, bukan dengan mewarisinya, tetapi dengan membangunnya dari nol di atas puing-puing pengkhianatan. Dan kerajaannya kali ini
akan bertahan selamanya.